Hey guys, welcome to my YouTube channel. Ketemu lagi aku Audrey. Dan rasanya kayak udah lama banget ya nggak bikin video YouTube lagi. Dan aku sebelumnya mau kasih thank you banget karena dari video-video sebelumnya aku merasa kayak ada banyak support dari kalian, komen-komen positif tentang gambar-gambar aku. So I just want to say thank you. And today I will show you guys more about my sketchbook. So let's get started. Nah, di video kali ini aku bakal sharing ada 3 sketchbook. Dan masing-masing ini juga di tahun yang kayaknya tahunnya agak berbeda gitu ya, nanti sambil kita lihat. Nah, kita sekarang mulai dari yang ini dulu. So, ini ada sketchbook yang aku suka, namanya Fabriano. Jadi kertas-kertasnya ini dari kertas Fabriano. Jadi kalau kalian nggak tahu, Fabriano itu salah satu produsen kertas cat air yang sangat terkenal dan salah satu yang paling lama juga. Terus di halaman pertama aku ada gambar cover. Nah, terus di gambar aku yang ini ada gambar orang lagi masak. Terus ada gambar orang lagi main ski. Ada gambar orang lagi kayak merenung, ada koki plastik cat. Terus ini juga ada gambar orang lagi kayak di hutan sama ketemu teman. Terus salah satu eksperimen aku juga bikin kayak witch gitu. Terus aku bikin kayak ini tentang kayak sisterhood gitu. Ini pakai watercolor. Terus ini ada akrilik gitu. Jadi aku campur mediumnya antara watercolor dan akrilik. Terus ini ada doodle aku pakai watercolor. Terus baliknya juga ada doodle aku sama ada kayak aku gambar anak selebgram gitu. Terus selanjutnya aku bikin abstract painting. Nah, ini tuh aku bikin di tahun 2018, so it was 2 years ago. Ini judulnya Anxiety. Terus yang ini judulnya Blood. Terus yang ini ada Water Drop. Terus ini ada lagi Fuzz. Warnanya ngejreng banget. Terus ini juga ada yang aku suka, judulnya Oriental Ornamental. Wede. Cukup banyak sih aku bikin abstract painting di sini. Soalnya aku lumayan suka sama kertasnya. Dia bisa nahan warna yang kayak banjir gitu, dia bisa tahan. Sini ada another watercolor painting, abstract painting. Zaman purba. Aku inget kalau lukisan ini tuh kayak pas zaman dulu gitu, di lukisan yang di gua-gua gitu warnanya agak-agak mirip gitu. Sih ada yang simple coret-coretannya, ada yang dot, ada yang garis gitu. Terus ini ada sense of smell. Sebenarnya nggak tahu juga sih kenapa aku nama itu. Pokoknya itu salah satu hal yang random yang terpop up dalam pikiran aku. Gitu. Terus ini ada a dream I could not remember. Jadi kayak ketika kamu mengingat-ingat tentang mimpi kamu, terus kayak mungkin ini cocok buat jadi lukisan tentang itu. Terus aku coba bikin kayak style children's book juga. Nah, ini awalnya aku pakai wash warna coklat dulu, jadi dia kelihatan warnanya itu agak vintage kecoklatan gitu. Nah, terus ini salah satu desain favorit aku juga, judulnya Water Drop. Nah, desain yang ini aku pakai buat desain produk selimut aku, selimut baby aku, dan salah satu favorit customer juga. Lucu banget kan? Jadi aku nggak tahu sih kenapa aku bikin ini. Jadi waktu dulu tuh aku mau latihan kayak wet on wet teknik gitu. Terus aku suka banget ada
artis di Instagram gitu, orang Jepang, dia bisa bikin warnanya tuh mixnya cakep gitu. Jadi aku belajar nge-mix warna, campur-campur warna, jadi nggak cuma satu warna. Misalnya ini ada hijau, ada kuning, terus ada hijau campur ungu, terus ada hijau campur kuning, campur biru, segala macam gitu. Menurut aku kombinasinya tuh bisa cocok dan bisa cantik banget untuk suatu lukisan. Jadi kayak nggak bikin lukisan itu flat gitu. Nah, ini juga salah satu my favorite. Ini aku jadiin produk selimut bayi aku juga, comfortblessings.id. Make sure you guys check it out, okay? Nah, di situ aku bikin kayak pattern dari sini tuh aku jadiin selimut bayi, dan itu bener-bener ini best seller selimut aku sih, desain yang ini, karena dia bisa dipakai untuk anak kecil, babies, girl, baby boys, bisa semuanya bisa pakai. Nah, terus di sketchbook juga aku bikin kayak swatches gitu. Nah, ini tuh watercolor yang aku punya ini merek Holbein, dan warnanya cantik banget. Holbein yang aku punya ini aku beli di Jepang. Itu paletnya tuh kayak yang aku beli di Studio Ghibli gitu. Jadi paletnya yang punya Hayao Miyazaki yang khusus, yang jadi Hayao Miyazaki ini kayak pilih beberapa warna favoritnya dia yang dijadiin satu palet, terus dijual di Studio Ghibli barengan sama ada palet, ada kuas, ada pamflet, ada sketchbook, ada pensil, menghapus, segala macam, lengkap banget. Terus ini juga salah satu swatchnya lagi. Terus nih aku cobain swatch White Nights watercolor. Nah, White Nights watercolor nih menurut aku cantik banget nih. Dia teksturnya itu kayak creamy dan benar-benar pigmented. Tapi dia tuh kayak kalau di palet dia tetap basah gitu. Jadi kalau kita mau painting, dia jatuhnya kayak kental gitu. Kayak tinggal dibasahin dikit tuh udah dapet. Terus ini aku bikin ada set bear, beruang lagi sedih, terus ada ribbon juga. Terus ini yang White Nights yang aku beli, berapa warna White Nights. Terus ada simple house gitu, aku iseng warnain. Nah, terus ini juga yang aku pakai buat di sleeve-nya Comfort Blessings gitu. Aku bikin ada crane sama baby. Kan mitologinya dulu katanya kalau bayi kan diantar sama burung gitu kan. Gitu, jadi aku ikutin aja. Terus aku bikin ini juga buat birthday card, iseng. Ada bear, ada kado. Terus aku belakangan ada bikin Dumbo. Jadi waktu tahun 2018 ini si Dumbo ini baru muncul di sinema gitu. Jadi aku pengen bikin juga. Terus ini ada kucing Nico yang membuat bawa hoki gitu. Belakangan ini kayak aku coret-coret aja sih biasa. Terus tuh udah nggak ada lagi. Nah, kalau kertas ini tuh tebalnya sekitar 300 gram, 300 GSM gitu. Dan ini sangat ideal buat kalian pelukis watercolor. Kalau kalian bisa cari kertas yang paling oke buat watercolor tuh minimal 300 gram, 300 GSM. Kalau kalian bisa cari yang kayak ada cottonnya itu juga lebih bagus. Jadi kayak 100% cotton tuh pasti kualitasnya jauh lebih bagus lagi gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke ini dulu kali ya. Nah, aku lupa nih yang lebih dulu tuh tahun 2000, ini mungkin 2019 deh kayaknya. Aku agak-agak lupa. Nah, ini tuh sketchbooknya dari Moseri. Moseri ini kalau nggak salah dia dari Singapura atau Malaysia gitu produknya. Dan dia agendanya lucu-lucu gitu. Bagian depannya ada macem-macemnya, tapi nggak aku isiin sih, lebih langsung ke watercolornya aja. Ini waktu zaman-zaman mau pemilu, berarti udah 2000 berapa tuh ya, lupa. Sini aku cobain watercolor temen aku waktu lagi meet up gitu.
kita lagi ketemuan, kita sama-sama seneng watercolor gitu. So kalau kalian nonton, kalau ada yang nonton ini, namanya Ambar, halo Ambar. Masih ingat gak swatchnya gitu. Ini dia gambarnya. Oh ini ya benar 2019, jadi tadi 2018, yang ini 2019 bulan Mei. Gambar Ambar, keren banget kan. Terus ini aku sketchbook ini aku bawa waktu aku jalan-jalan ke Melbourne, ke Australia. Jadi di sini aku bikin kayak sketchbook perjalanan gitu, kayak journal sketchbook. Di sini ada restoran Thailand tempat aku makan yang enak banget. Terus aku gambar. Terus ini ada lampu apartemen di apartemennya adik aku. Nah ini ada gambar juga dari kehidupan nyata, jadi aku gambar gitu. Ini South Melbourne Seafood di South Melbourne Market. Jadi aku bikin kayak toko yang aku lihat di sana. Terus ini waktu aku lagi nungguin makanan di Chinese food yang super lama banget dan udah kelaparan sampai ya nungguin makanannya nggak nyampe-nyampe, akhirnya yaudahlah gambar aja gitu. Nah suka dukanya tuh kalau kita bikin gambar sambil traveling itu kadang kita bingung, kayak kalau kita sebelum kita makan nih, baru mau makan, terus kita keluarin alat segala macam baru mau mulai makanannya udah nyampe, jadi kayak suka bingung gitu nentuin waktu yang tepat buat ngegambar watercolor. Nah ini koala based on memories. Jadi hari itu aku kayak pergi ke bukan semacam zoo sih, tapi kayak sanctuary gitu kayaknya ya. Jadi kayak buat kasih ada animals gitu di tempat situ. Nah ini ada koala, tapi aku bikin gambarnya tuh based on memories karena pas aku lagi di sana kayak nggak mungkin sambil gambar bakal kelamaan dan nggak ada tempat buat meja gitu karena kan kita mesti jalan kaki gitu kan. Terus ini juga ada kanguru, ada kanguru sama ada lama. Nah, jadi di Dandenong ini tempatnya indah banget buat lihat sunset. Nah, untuk pertama kali tuh aku bikinnya yang ini dulu. Tapi entah kenapa aku ngerasa kayak masih kurang bagus dan kurang smooth gitu. Jadi aku coba ulang lagi, hasilnya ini. Nah, ini tuh aku berdasarkan fotograf gitu. Jadi aku foto, terus aku coba painting. Ini juga salah satu tempat di Dandenong juga. Menurut aku ada banyak tempat cantik gitu di situ. Ada statue yang bener-bener kontras gitu antara warna sunset sama bayangannya. Ini aku suka banget karena dia ada geometrisnya dapet gitu. Sama ini ada jalan setapaknya juga. Dan aku suka karena ini kayak langitnya cantik banget. Jadi ini dua ini lukisan favorit aku. Terus baliknya ada mainan-mainan warna, terus ada bikin Forky juga di Toy Story 4. Nah terus ini aku juga bikin lagi sama kayak yang sebelumnya, kayak aku bikin 2 kali karena aku ngerasa yang pertama kali aku bikin nih ini tuh masih kayak kurang bagus gitu, jadi aku bikin ngulang kan hasilnya ini, dan menurut aku ini udah jauh lebih better. Terus ada bikin ini tanpa reference sih, jadi kayak dari pikiran aja kayak doodling itu coba bikin, makanya dia nggak terlalu realis dan jatuhnya tuh kayak dreamy surrealis gitu. Nah ini aku bikin pas lagi mati lampu. Terus aku punya spidol IKEA kan. Terus pas mati lampu iseng, jadi waktu pakai lilin terus coret-coret aja terus dikasih air, jadinya gini. Terus aku sempat bikin ini juga Starry Night. Jadi kayak ini ada mobil menuju ke sini. Terus ini ada pohon. Ceritanya kayak lagi winter night sky gitu. Tapi nggak ada saljunya sih, masih kayak dingin aja tapi belum bersalju. Terus aku juga bikin ada lukisan gereja Santo Laurentius, tempat aku gereja. Ini salah satu gereja yang cantik dan kayak mirip sama katedral gitu interiornya.
Terus aku bikin ada Buddha picture. Jadi aku waktu itu sempat makan di bihun bebek yang ada di Pik. Terus dia ada lukisan yang tak kenapa kayak aku suka gitu. Dia gambar Buddha. Terus ini setting tempat duduknya gitu di restorannya. Jadi belakangnya tuh kayak tiles gitu, terus kursinya warna oranye. Ini gambar Buddhanya, keren banget. Terus ini ada beberapa gambar pakai tinta warna merah gitu. Iseng doodle. Nah ini yang ini kayak cocok buat jadi kayak tattoo gitu gak sih? Terus ini ada wizard illustration lagi. Terus ada ngetes warna lagi pakai simple shape. Aku bikin burung. Terus ada ini aku bawa sketchbook ini pas lagi art camp gitu di Bali. Campingnya art campnya Rachel. Jadi ini aku gambar pas di tepi pantai gitu. So nice. Nah senangnya tuh kalau aku baru buka lagi kan, jadi aku buka 3 sketchbook ini rencananya tuh spontan. Jadi sekalian lihat, sekalian cerita spontan gitu. Makanya kalau masih agak kayak gugup gagap, mudah-mudahan kalian masih terima-terima aja. Jadi aku senang kalau kita buka travel sketchbook itu, karena itu bisa membawa kita tuh kembali ke masa seperti yang kita ada di situ. Jadi kayak time capsule gitu. Jadi dengan kita ngeliat lukisan ini, memori kita tuh kayak ketarik ke belakang momen ketika kita gambar ini. Jadi aku inget banget duduk di mana, terus suasananya gimana, ada anginnya gimana tuh aku masih inget. Ini juga salah satu iseng bikin, cobain warna lagi. Ini ponakan punya gambar. Terus ini aku bikin kayak color chart gitu, dimana kalau merah campur biru nggak selamanya jadi ungu, bisa jadi kayak gini, jadi kayak warna mute gitu. Terus ini ada gambar rumah yang aku suka juga karena dia simple. Sini juga aku suka kayak abstrak gitu, warnanya cantik banget. Ini aku baru inget lagi loh pernah gambar ini, kayak udah lama nggak liat sketchbook ini. Ini gambar lagi yang lain juga, sama yang ini juga gambar aku dulu. Itu udah. Ini ada beberapa sketsa waktu di gereja, jadi perayaan Kamis Putih gitu. Ini ada bangku, terus ada salib nih warna merah, terus ada tempat kayu yang buat naruh puji syukur, terus ada oma opa gitu di depannya. Bukan oma opa aku sih, oma opa orang nggak kenal. Sini ada lampu gantung gitu. So that's it yang sketchbook yang kedua dari Moserico. Nah, kalau yang sketchbook terakhir ini aku dikasih dari Bu Sylvie, karena kan sebelumnya aku ada yang gambar yang lavender itu kan, yang sebelumnya itu yang aku gambar 2 kali. Nah itu tuh sebenarnya ada kontes itu. Nah aku dapat hadiah, salah satu hadiahnya tuh aku dapat sketchbook. Jadi hadiahnya tuh oleh-oleh dari Jepang gitu. Nah ini nama sketchbooknya Fifth Art. Dia buatan Maruman, jadi dia made in Japan gitu. Nah dia kertasnya ini nggak bertekstur, jadi dia teksturnya nggak kelihatan, terus warnanya tuh agak-agak lebih putih gading gitu. Nah ini aku coba warna watercolor Joico gitu, Titi Joico. Terus ini aku iseng bikin gambar temanya tikus-tikus gitu, dan yang ini aku pakai watercolornya Nigelo. Jadi aku beli watercolor kecil-kecil gitu di Pepita Yue namanya. Jadi kayak watercolor sampel gitu, jadi nggak perlu beli sebanyak-banyak, yang penting kayak cuma bisa buat coba, itu menurut aku udah cukup. Sini apa sih namanya, live drawing ya. Ini tanaman aku ini di bulan Januari tahun 2020, jadi tahun ini. Jadi 3 tahun itu jadi 3 sketchbook itu merepresentasikan 3 tahun, jadi 2018, 2019, dan 2020.
Ini 2020. Nah ini kalau secara personal sih mengenai sketchbook ini aku berasa kurang biasa aja sih sama kertasnya. Ini aku coba bikin abstrak karena aku lebih cenderung seneng tadi nggak kelihatan ya. Aku lebih cenderung senang ke kertas yang bertekstur. Sama ini menurut aku dia agak tipis gitu. Tapi sebenarnya tipis pun dia masih bagus. Tapi aku lebih senang kertas yang Fabriano sih, itu menurut aku paling the best, yang 300 GSM. Ini aku bikin abstrak painting. Ini juga aku suka nih lukisan abstraknya. Kayak unik gitu warna-warnanya. Ini aku pakai cat whole paint nih kalau nggak salah. Terus ini another kayak flower, agak abstrak juga sih paintingnya. Nah kalau aku di sini gambarnya kebanyakan pakai yang simple-simple aja gitu, karena kalau aku senangnya nggambar di kertas yang baru aku beli itu namanya Balhong. Ntar di video selanjutnya aku bakal kasih lihat ke kalian karya-karya aku yang pakai kertas Balhong, itu levelnya udah beda banget. Jadi itu bikin lukisan jadi semakin lebih bagus deh. Makanya kalian kalau pikir mau upgrade kertas, itu adalah satu tindakan yang baik, karena dengan kertasnya semakin lebih bagus, maka painting juga kalian juga tuh bisa semakin lebih bagus juga gitu. Ini aku juga gambar live painting juga, still life. Ini laptopnya adek aku sama tempat laptopnya dia itu emang bentuknya kayak mail gitu. Ini juga, jadi aku kayak dedikasiin ini buat still life painting gitu. Ini tempat kuas sama kuas-kuasnya, ini juga aku suka banget nih. Nah cuma aku nggak tahu kenapa, tapi kertasnya kayak masuk angin gitu kali ya. Sebelah sini di catnya tuh agak nggak bisa masuk gitu catnya. Jadi salah satu penyebab aku kurang suka kertas ini karena di beberapa bagian dia ada wilayah yang kayak catnya tuh nggak bisa meresap, nggak bisa nempel gitu. Nah ini iseng-iseng bikin painting lagi, another abstract painting nih, pakai kayak watercolornya shimmery gitu kalau kalian bisa lihat. Terus ada cobain warna, ada bikin ini juga. Jadi ini lebih kayak doodle gitu sih, cobain warna. Karena aku nggak gitu suka kertasnya, jadi aku cuma pakai buat kayak kalau misalnya aku bingung mau bikin apa, ya udah main aja sama watercolor, kayak ngecat apa gitu, bikin abstrak painting gitu. Nah ini juga nih, aku juga salah satu yang aku suka, dia warnanya abu-abu gitu. Nah ini pakai kuasnya namanya kuas Neptune dari Princeton. Ini aku suka banget, kuasnya enak, dia kayak lembut dan banyak nyimpen air gitu. Nah ini aku bikin artwork itu, abstract painting lagi, terinspirasi dari color palette-nya Rachel Legend. Jadi aku suka dia pakai warnanya tuh muted colors gitu, warna ada cenderung kayak terracotta, merah, orange gitu. Udah selesai. Nah yang ini emang biasa aja sih, karena aku kurang gitu suka kertasnya. Tapi ntar di video selanjutnya kalau kalian berminat, aku bisa tunjukin kayak satu map gitu isinya lukisan aku yang tahun 2020 yang udah menurut aku tuh udah lebih bagus lagi, udah lebih advance gitu. Aku bisa tunjukin ke kalian. Jadi ini dia 3 sketchbook sesi YouTube hari ini. Thank you so much semuanya yang udah nonton. Semoga kalian senang dan kalian bisa tunjukin di komen mana yang kalian suka, apakah dari sketchbook tahun 2018 atau 2019 atau dari 2020 gitu sketchbooknya. Nah kalau so far saat ini aku jarang pakai sketchbook lagi karena aku udah nemuin kertas yang oke banget. Jadi tahun 2020 tuh sketchbooknya aku cuma ini doang, jadi sisanya lainnya aku bikin di kertas lain gitu, dan nanti suatu saat aku bakal tunjukin ke kalian juga gitu deh. Kalau kalian ada yang suka, bilang di komen suka yang mana. Terus kalau kalian tertarik juga untuk lihat gambar aku yang pakai kertas yang murah tapi bagus banget, yang bikin gambar aku semakin lebih bagus, juga boleh komen di bawah. So I think that's it.
yang mau aku omongin. Dan I hope you guys enjoy this video. Sampai ketemu di video berikutnya.